Baik, di sini saya akan mempresentasikan kasus keamanan komputer. Nah, jadi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Jadi saya Imade Suka Astawa dengan NIM 23151001016 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kasus yaitu pencurian data kartu kredit Home Depot pada tahun 2014. Nah, kita mulai yaitu dari penyebabnya. Nah, penyebab utama dari adanya eh, pencurian data ini yang pertama adalah malware, yaitu point of sale atau POS. Dengan eh, penyerang memasang malware pada sistem pembayaran eh, di kasir Home Depot yang mencatat informasi kartu kredit pelanggan. Nah, yang kedua yaitu kurangnya pengawasan keamanan. Nah, Home Depot ini tidak memiliki sistem keamanan hmm, deteksi secara intuisi yang memadai untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Nah, yang ketiga yaitu adanya kerentanan jaringan yang menyerang pemanfaatan celah keamanan dalam jaringan internal Home Depot yang tidak diperbaharui. Dan yang terakhir yaitu adanya human error, yaitu kemungkinan adanya karyawan yang tidak sengaja mengklik token phishing, yaitu memberikan akses awal kepada peretasan. Nah, sejauh ini merupakan bagaimana caranya seorang peretas dapat mengakses ke server kita ataupun ke jaringan komputer kita yang berada di dalam eh, se- eh, tempat milik kita, di mana penyerang akan menyelipkan beberapa seperti malware, terus ada link phishing yang diberikan, terus diklik oleh karyawan, dan lain sebagainya. Karena banyak juga eh, celah yang dapat dikirimkan oleh seseorang kepada kita melalui berbagai macam hal, seperti link-link, terus kemudian gambar yang dapat diklik akan menyebabkan berbagai hal, kemudian share lokasi yang menyebabkan eh, orang lain dapat mengakses data kita. Baik, selanjutnya yaitu dampak dampak pencurian data. Nah, mungkin berbagai macam dampak yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama ada jumlah korban. Nah, data yang sekitar 56 juta kartu kredit dan debit tangan yang dicuri. Nah, ini cukup besar ya. Dan mungkin kepercayaan pelanggan ataupun nasabah nantinya akan berkurang karena adanya pencurian data ini. Yang kedua ada kerugian finansial. Home Depot menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk biaya pemulihan, termasuk ganti rugi kepada bank dan pelanggan. Nah, ini juga kerugian yang krusial eh, bagi Home Depot karena hampir 200 juta dolar untuk dikeluarkan digunakan untuk ganti rugi gitu. Terus reputasi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kepercayaan pelanggan terhadap Home Depot menurun meskipun perusahaan berusaha memulihkannya. Bagaimanapun, pelanggan akan berpikir bahwa ini sudah tidak aman dan kita harus berpindah ataupun berbagai macam sejenisnya agar tidak menggunakan Home Depot. Dan ini menjadi citra dari Home Depot sendiri itu hilang. Terus tuntutan hukum. Nah, Home Depot menghadapi tuntutan hukum dari bank, pelanggan, dan regulator. Nah, Home Depot ini em, banyak tuntutan hukumnya karena banyak bank yang melaporkan Home Depot ini karena adanya pencurian data ini. Karena data-data dari bank tersebut bisa dieksploitasi juga oleh penyerang karena telah mendapatkan data-data nasabah dari bank-bank yang dicurinya. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan itu em, mereka dieksploitasi data mereka yang akan bisa digunakan untuk dijual di dark web ataupun lain sejenisnya. Baik, langkah mitigasi
yang digunakan nantinya adalah yang pertama, ada enkripsi data, yaitu menerapkan enkripsi end-to-end untuk melindungi data pelanggan, di mana kita akan menginskripsikan bagaimanapun agar tidak ada celah yang masuk nantinya, eh, agar tidak gampang untuk terserang data-data kita ataupun dijarah. Yang kedua adalah pemantauan jaringan menggunakan sistem deteksi intrusi dan pemantauan jaringan 24/7, di mana jaringan juga tetap dijaga agar tidak adanya em, nanti mendapatkan celah yang akan seseorang akan masuk. Yang ketiga yaitu pembaruan sistem. Nah, memastikan semua sistem dan perangkat lunak dipilih secara rutin. Nah, pentingnya memperbaharui perangkat lunak agar tidak stuck di versi tersebut. Dan juga penyerang tidak gampang mengetahui versi dari perangkat lunak yang kita gunakan. Ya, selanjutnya yaitu melatih karyawan, yaitu memberikan pelatihan kesadaran keamanan cyber kepada karyawan. Nah, ini sangat penting. Ataupun kita bisa digunakan, nanti ada ahli cyber security yang ada digunakan untuk pencerahannya. Dan yang terakhir ada audit keamanan, yaitu melakukan audit keamanan rutin untuk mengidentifikasi perbaikan masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, silakan. Terima kasih.